Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya RK Elita Ramdhani dari kelas BK1B dengan NIM C2186201054. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang syirik dan bahayanya bagi manusia. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian syirik. Syirik artinya mempersekutukan Tuhan dengan menjadikannya sesuatu, seperti sebagai objek pemujaan atau tempat menginginkan harapannya dan dambaan. Itu termasuk dalam kategori kufur. Perbuatan tersebut sama halnya dengan mengabaikan kemahakuasaan dan kemahasempurnaannya. Syirik merupakan dasar dari berbagai kejahatan dan penyelewengan. Perbuatan syirik yang juga dapat merusak pikiran atau tingkah laku. Pada hakikatnya, syirik merupakan ucapan atau akidah tanpa adanya ilmu. Pengertian syirik tidak hanya menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan contohnya dalam bentuk penyembahan berhala, memberikan sesajen kepada benda keramat atau benda yang lainnya. Namun syirik juga dapat terjadi saat seseorang merasa bahwa tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu atas sesuatu kejadian atau perkara yang ada pada muka bumi ini. Syirik yang ada tentunya juga bermacam-macam. Ada berbagai macam bentuk-bentuk syirik. Yang pertama, syirik istiqlal, yaitu menetapkan pendirian bahwa Tuhan itu ada dua dan keduanya bebas bertindak sendiri-sendiri. Seperti syiriknya orang Majusi atau penyembah api. Menurut mereka Tuhan itu dua. Pertama, Ahura Mazda, Tuhan dari segala kebaikan, dan Ahriman, Tuhan dari segala kejahatan. Yang kedua, yaitu syirik at-tab'id, yaitu menyusun Tuhan berdiri dari beberapa Tuhan, sebagai syiriknya orang Nasrani. Yang ketiga, syirik at-takrib, yaitu beribadat, memuja kepada yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana syiriknya orang jahiliyah zaman dahulu. Yang keempat, yaitu syirik at-taklid, yang artinya memuja, beribadah kepada yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala karena taklid, yaitu turutan kepada orang lain. Yang kelima, yaitu syirik al-asbab, yaitu menyandarkan pengaruh kepada sebab-sebab yang biasa, sebagaimana syiriknya orang-orang ahli filsafat dan menganut paham naturalis. Mereka berkata bahwa segala kejadian alam ini tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan, meskipun Tuhan itu ada, melainkan adalah sebab akibat daripada alam itu sendiri. Yang terakhir, syirik al-agrad, yaitu beramal bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 yang pertama di atas hukumnya ialah kufur menurut ijma ulama. Hukum yang keenam ialah maksiat atau durhaka, bukan kafir menurut ijma. Adapun hukum syirik yang kelima menghendaki penjelasan. Kemudian penyebab terjadinya syirik pada manusia. Yang pertama, sombong dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua, berlebih-lebihan dalam memuji Rasul atau memuji orang soleh. Yang ketiga, mengikuti hawa nafsu. Yang keempat, kejahilan terhadap ajaran-ajaran yang benar. Dan yang terakhir, cenderung mengimani yang konkret. Kemudian, tindakan Rasulullah SAW dalam menangkal syirik. Yang pertama, tidak berlebih-lebihan dalam memuji dan mengagungkan Nabi SAW. Yang kedua, larangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dan menjadikan kubur beliau sebagai id atau tempat yang didatangi berbulan-bulan. Yang ketiga, larangan bersafar menuju tempat yang dianggap berkah kecuali 3 masjid. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.